Jika masih besar tanda tanya akan benar atau tidaknya sebuah ilmu hipnotis itu dipertontonkan di atas panggung, maka kesaksian dari mereka yang pernah mengalaminya pun menjadi cerita tersendiri untuk memenuhi rasa ingin tahu itu. Akan tetapi, ilmu hipnotis yang sekarang ini menjamur di dalam tayangan televisi masih perlu dipertanyakan tentang kebenarannya. Pasalnya, ilmu yang mengincar alam bawah sadar manusia ini membutuhkan waktu yang lama untuk akhirnya bisa menghipnotis seseorang dan juga butuh kerelaan dari orang tersebut untuk mau dihipnotis. Sehingga hipnotis itu tidak bisa dilakukan secara instan ataupun cepat. Patutkah kita mencurigai bahwa apa yang terjadi sekarang ini adalah untuk rekayasa hiburan semata? Oh enggak. Kalau orang yang datang ke acara gue berarti kan udah tahu artinya tujuannya apa, dia mau curhat, dia mau relax. Kalau orang yang nggak mau datang ke acara gue berarti artinya dia nggak mau direlaksasi. Banyak artis yang nggak mau juga banyak. Tapi artis ada yang tadi yang nggak mau tapi tiba jadi mau. Dan artis ada yang udah datang ke acara gue tiba-tiba ketagihan padahal tadinya nggak mau. Karena dia udah ngerasain enak curhat. Jadi plong di acara gue. Memang untuk orang yang bisa dihipnotis ini Bang ada beberapa kategori lah. Ada yang mudah, ada yang moderat atau sedang, ada yang sulit. Jadi kalau dari penelitian, yang mudah ini 5%. Nah yang sedang itu 85%, yang sulit 10%. Nah makanya yang ditampilkan di TV itu yang dicari emang yang mudah-mudah. Ciri-cirinya itu kalau semakin tinggi IQ-nya itu semakin mudah. Kalau orang tersebut manut-manut itu juga mudah. Terus kalau misalnya orang tersebut narsis, nah itu jauh lebih mudah. Jadi ada kriteria yang memang dipilih untuk dijadikan subjek dalam stage hipnosis atau hipnosis di panggung itu untuk hiburan. Pengalaman terhipnotis dirasakan oleh pedangdut Irma Darmawangsa dan juga Niar, kekasih baru Saipul Jamil. Mereka mengaku merasakan lega usai mencurahkan isi hatinya dalam pengaruh ilmu hipnotis. Meski diakui ada rasa takut dan was-was, kedua artis cantik ini akhirnya rela dihipnotis untuk supaya bisa mencurahkan unek-unek mereka kepada sang hipnoterapi. Seperti apa cerita mereka ketika saat itu terhipnotis? Benarkah mereka ada dalam kondisi tidak sadarkan diri? Sebenarnya kalau nggak sadar nggak juga, masih ada kesadaran. Cuma anehnya tuh mulut itu kayaknya nggak bisa ngerem, pengen ngomong aja gitu. Jadi apa aja diomongin gitu. Coba pas ngelihat videonya lagi gitu kan, kaget. Kok gue bisa ngomong kayak gini? Itu tandanya apa tuh? Nggak sadar ya. Kalau relax sama hipnotis mungkin beda gitu. Kalau hipnotis itu emang benar-benar kita ngikutin orang yang ngehipnotis kita kan. Apa yang dia omongin kita ikutin kayak gitu. Cuma kalau relax tuh enggak. Kita masih tahu part-part yang harus kita omongin sama yang enggak tuh kita tahu. Tapi kalau hipnotis, kalau menurut aku sih emang kita hilang kesadaran. Jadi ya denger sih, ditanya denger. Cuman kita nggak bisa mengontrol apa yang kita keluar dari mulut gitu. Mungkin ini menjadi pengalaman seru bagi mereka yang rela menjadi korban hipnotis. Bahkan mereka pun merasakan dampak tersendiri usai dihipnotis. Ya, hal itu terjadi pada Irma. Ketika akhirnya ia rela dihipnotis, ia pun mengaku sadar tidak sadar akhirnya mencurahkan kegalauannya tentang hubungan asmaranya dengan artis Dwi Andika. Tetapi siapa sangka, rasa lega yang Irma dapat diiringi dengan pertengkaran kecil dengan sang kekasih. Cuman kan setelah selesai itu kita jadi introspeksi nih. Aku sama Dika jadi diskusi, evaluasi. Akhirnya oh ya udahlah, berarti memang nanti kalau yang kamu nggak suka, aku nggak akan jalanin. Tren ilmu hipnotis memang mampu menjadi magnet tersendiri bagi para penonton. Terlepas benar atau tidaknya hal itu terjadi, akan tetapi bisa menjadi suatu hiburan yang menarik bagi masyarakat penikmat acara hiburan televisi. Bagaimana para selebriti kita menyikapi anggapan tersebut? Tayangan-tayangan hipnotis siapapun itu kan yang mau acara kan banyak nih sekarang ajang-ajang televisi tayangan-tayangan hipnotis kan jatuhnya malu-maluin gitu kan, terus ya kayak ngelontarin aib gitu kan, jadinya kan mengeluarkan aib sendiri. Kalau menurut aku sih selama itu menghibur ya, berdampak dampaknya nggak negatif banget untuk si yang dihipnotis sih, menurut aku sih nggak jadi masalah ya.